Baik Bu, perkenalkan nama saya Rafael Nobel Hutapea dari kelas 11 IF2 dengan NIM 11S24040. Di sini saya ingin menjelaskan tentang boolean logic yang diberikan pada mata kuliah problem solving in digital board. Nah, untuk materi ini ada 5 pokok yang akan dibahas, yaitu pendekatan induktif dan deduktif, inference, modus ponens dan tolerance, simplifikasi dan penjumlahan, serta silogisme hipotesis dan disjuntif. Nah, jadi logic proposition. Yang pertama itu pendekatan induktif dan deduktif. Induktif adalah sebuah logika, dikeluarkan berdasarkan sebuah observasi. Deduktif adalah sebuah logika yang didasari oleh asumsi yang benar dan tanpa dibuktikan pasti benar. Inferensi, proses penerakan kesimpulan dari beberapa proposisi. Modus ponens dan tollens. Kedua modus ini ialah proses penarikan kesimpulan dari proposisi yang diberikan dan kita menariknya itu berdasarkan dari hukum tautologi. Begitu juga dengan eh, silogisme hipotesis dan disjuntif serta simplifikasi dan penjumlahan. Kedua logik ini juga didasari oleh hukum tautologi. Jadi kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, soal yang pertama itu eh, seperti ini. Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia membayar denda sebesar 10.000 rupiah. Misalnya, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000 rupiah. Pagi ini, Bob tiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8 lewat 8. Tabel berikut menunjukkan keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga. Kereta biasa dengan jadwal mulai pukul 6 setiap 5 menit, waktu tempuh 40 menit, harga tiket 5.000. Kereta Wirawiri jadwalnya jam pukul 6 setiap 10 menit, waktu tempuh 30 menit, harga tiket 10.000. Cepat mulai pukul 7 sampai setiap 15 menit, waktu tempuh 20 menit. Harga tiket 15.000. Ekspres mulai pukul 7 sampai setiap 20 menit. Waktu tempuhnya itu 12 menit. Harga tiket 20.000. Nah, jadi yang ditanyakan itu kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tak paling murah dendanya. Kita masuk ke pembahasan. Nah, kalau yang pertama itu kita mulai dari Wirawiri dulu ya. Eh, Jika dia jam 8 sampai jam 10 udah berangkat, dia akan tiba pukul 8 lewat 40. Nah, jadi yaitu 2 kali bayar denda plus ongkos. Jadi jumlahnya itu 30.000. Lalu kita masuk ke yang biasa itu 8.10 sampai 8.50. 3 kali bayar denda serta plus ongkos itu jadi 30.000 ditambah 5.000 ya 35.000. Yang C itu cepat 8.15 sampai 8.35. 2 kali bayar rendah plus ongkos. Maka dia menjadi 35.000. Lalu yang untuk terakhirnya itu ekspres 8.20 sampai 8.32. 2 kali bayar denda plus ongkos. Maka yang hasilnya itu 20.000 tambah 20.000 maka hasilnya 40.000. Jadi jawaban yang paling rendah itu adalah Widawiri. Karena walaupun dengan 30 menit dia eh, dia waktu perjalanan itu 30 menit dia hanya akan membayar 2 kali bayar denda dengan nominal 10.000 plus ongkosnya itu 10.000 dan menjadi harganya 30.000. Lalu soal yang tantangan yang selanjutnya, soal nomor 2. Bobby si berang-berang memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke Muk pada peta. Lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol 2 arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota. Angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan tapi tetap harus membayar penuh di jalan yang memasukinya. Misalnya untuk berpergian dari kota B ke C dapat dipilih jalan sehingga membayar 24. 18 ditambah 6. Nah, tantangannya itu berapa biaya paling murah dari Hampir ke Max? Hasilkan sebuah bilangan bulat. Jadi jalan dari Hampir ke Max itu ada banyak, yaitu A, B, C, A, G, E, D, A, G, F, A, G, F, D, A, G, F, E, D, A, G, F, B, C, Max, terus A, G, F, E, eh, F, E, C, Max. Nah, jadi kita masuk ke pembahasannya. Eh, Kalau kita memuat beberapa jalur dari Mak ke Hamper itu seperti rute 1 Hamper A, B, Mak, eh,
itu 13 tambah 11 ditambah 23 menjadi 47. Nah, ini tadi AB hamper hamper AB mak 13 tambah 11 tambah 23 47. Nah, ini AB maka dia itu eh, 11 ditambah 13 ditambah 11 ditambah 23 hasilnya itu 47. Nah, rute yang kedua itu hamper AG ED mak dengan jumlah itu 42. Lalu kita buka itu tadi AG ED. Ini kan dari dia jalan dari hamper ke A, dari A ke G, dari G ke E, dari E ke D baru ke mak. Itu jumlahnya itu 42. Nah, lalu ke rute ketiga itu hamper ACFD mak dengan jumlah 41. Nah, tadi kan A C F D. Nah, itu 13 ditambah 6, 19 ditambah ini masuk ke sini. Nah, hasilnya itu 41. Jadi jalan rute ketiga itu paling murah di antara yang lain dan hasilnya itu 41. Nah, soal yang keempat itu di Kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C dan D. Ada 3 stasiun yang akan penumpang pindah jalur. Jadi, sabar, saya pindahin dulu. Ada di Kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan 3. Memungkinkan penumpang pindah jalur. Nah, ini kan tantangannya itu Bebras Jojo akan pergi ke Ju. Ia berganti kereta hanya sekali saja dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat. Nah, jadi kalau Bebras Jojo ini akan pergi ke Ju, dia harus mengalami transit minimal sekali dan dia hanya berganti kereta sekali. Berarti dia hanya transit sekali, namun pasti harus transit. Walaupun banyaknya persimpangan, dia dapat memilih dimanapun, di mana dia bakal transit, tapi dia hanya bisa maksimalnya itu sekali transit. Jadi jawaban kita itu jika kita melihat pada gambar satu-satunya jalan yang terhubung dengan jalur yang mengarah ke Ju dan dihubungkan oleh satu stasiun transit adalah stasiun yang berada di jalur berwarna ungu yaitu stasiun D. Dan juga kita harus selalu mengingat kalau bebas Jojo bebas memilih transit di mana, namun dia harus dan pasti transit sekali. Jadi jawaban ialah stasiun D. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim, pink, kuning, ungu, dan hijau. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. 0. Mulai dengan corong kosong. 1. Ambil warna secara sembarang atau random. Tambahkan 2 bulatan berwarna sama. 2. Tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. 3. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Maka tantangannya yang diminta itu yang mana merupakan es krim stand kedua. Nah, dari pilihan yang terlihat A, B, C, dan D ini kita akan memilih pembahasan kita. Jadi jawaban saya itu pilihan A memiliki pola 2 bulatan pink dan diikuti 1 bulatan beda warna. Jika diulangi pilihan A tetap memiliki 2 bulatan warna sama dan diikuti dengan 1 warna berbeda. Jadi A memenuhi syarat. Pilihan B memiliki pola 2 bulatan hijau diikuti bulatan warna pink. Jika diulangi pilihan B tidak memenuhi syarat karena memiliki 2 bulatan yang berbeda warna. Pilihan C memiliki 2 bulatan berwarna yang sama yaitu kuning dan diikuti dengan warna pink. Dan jika diulang, pilihan C tetap memenuhi syarat karena diikuti dengan es krim yang berwarna sama dengan 1 berbeda. Pilihan D memiliki 2 bulatan berwarna sama yaitu pink dan diikuti dengan 1 warna berbeda. Dan jika diulangi, pilihan D tetap mengikuti syarat dengan 2 es krim warna dan 1 warna berbeda. Jadi jawabannya itu adalah pilihan B. Kita lanjut soal selanjutnya. Berikut adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Bebras. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Pada suatu hari Minggu, ada 2 keluarga jalan-jalan di Taman Bebas. Trayek keluarga Amir adalah B, A, A, C, E, D, E, E, D, A. Trayek keluarga Badu adalah F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A.
Tantangannya, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke pohon. Berikutnya, waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut pada pohon yang sama? Pilihan jawabannya itu ada 2 kali, 1 kali, 3 kali, dan mereka tidak pernah bertemu. Jadi jawabannya itu menurut saya ialah eh, D. Mengapa saya memilih D? Dikarenakan jika kita menjalankan kedua keluarga dari titik yang telah ditentukan dan jalankan menurut track yang telah ditentukan, maka keluarga tersebut tidak pernah ditemukan. Meskipun ada keluarga Amel berada di pohon jenis yang sama dengan keluarga Badi, namun letaknya berbeda. Contohnya pohon A, E, C, D, B yang memiliki jumlah lebih dari satu dan tempatnya berbeda. Dan juga kita harus memperhatikan eh, dari mana mereka mulai duluan. Jadi kita harus memperhatikan urutan eh, dari mana masing-masing keluarga memulai perjalanannya. Di Taman Bebras sudah kita perhatikan track mereka perjalanannya, lalu kita lihat memang ada lebih dari satu jenis pohon yang sama, namun arah perjalanan mereka pun dapat berbeda dikarenakan adanya track yang sama. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.